Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Si No Evil 2 2014. Bagi kalian yang belum menonton seri yang pertama, saya sudah merangkumnya dan untuk link saya simpan di description box. Untuk film yang kedua ini tak kalah lebih seru karena si psikopat Jacob Goodnight yang sangat mengerikan ini semakin brutal dan terdapat banyaknya adegan sadis. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Dan tentunya mendukung channel ini agar berkembang. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan sebuah gedung di mana 3 orang petugas yang sedang menjalani tugas malam. Mereka adalah Amy, Sean, dan atasan mereka yaitu Holden. Mereka bertiga merupakan petugas bedah forensik yang tugasnya menyelidiki kematian seseorang karena meninggalnya tidak wajar atau karena tindakan kriminal. Di saat mereka bertiga sedang asik mengobrol, mereka diberitahu bahwa ada seorang mayat yang akan dikirim ke sana. Mayat yang bernama Jacob Goodnight itu merupakan seorang psikopat yang sangat mengerikan karena telah membunuh banyak korbannya dengan sangat sadis. Menurut laporan polisi, korban Jacob ada puluhan orang dan diperkirakan masih banyak korban lain yang belum ditemukan. Terakhir, Jacob membunuh 9 orang di sebuah hotel Black Wheel sebelum akhirnya jatuh dari sana dan dinyatakan telah tewas. Bagi kalian yang ingin tahu cerita itu, kalian bisa menonton seri pertama ini yang saya sudah simpan di description box. Lalu, Amy yang saat itu sedang berulang tahun, ia membatalkan acara party dengan temannya dan kemudian membantu Seth untuk mengotopsi mayatnya Jacob. Di saat mereka sedang mengotopsi mayat itu, Amy dikejutkan dengan muncratan darah yang keluar dari mulut Jacob. Seth mengatakan bahwa itu muntahan mayat, jadi tidak perlu khawatir. Seth lalu meminta Amy untuk pergi dari sana agar dia bisa merayakan ulang tahunnya. Sementara mayatnya Jacob biar dia yang urus. Saat Amy mau pergi, ia diberi kejutan oleh teman-temannya yang menyamar sebagai mayat. Mereka adalah Tamara, Kayla, Carter, dan terakhir adalah kakaknya yaitu Will. Di sini mereka akan bersama-sama merayakan ulang tahun Amy, tak peduli mereka merayakannya di sebuah ruangan mayat. Tamara yang saat itu sudah mabuk berat, lalu ia duduk di kursi roda Holden sembari bertanya tentang keberadaan Jacob. Tamara yang mengetahui tentang Jacob Goodnight, ia karena mengikuti berita update di sosial media. Dan ia pun sangat penasaran sekali dengan psikopat itu dan ingin melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Holden pun berkata, Jacob berada di ruangan pendingin yang ada di lantai bawah bersama dengan mayat-mayat lain yang baru saja dikirim. Tamara bersama Carter kemudian pergi ke sana dan langsung bertemu dengan Jacob. Tanpa basa-basi, Tamara mengganggu Jacob sambil membuka setengah bajunya, bahkan dia sempat mencium bibirnya Jacob. Tidak hanya itu saja, ia bersama Carter kemudian melakukan hal yang sangat gila, yaitu bermantap-mantapan di samping mayatnya Jacob. Di saat mereka sedang bermantap-mantapan, tiba-tiba saja mayatnya Jacob menghilang dari tempatnya. Mereka yang langsung panik, dan mereka kemudian lebih panik lagi setelah lampu tiba-tiba mati. Tamara lalu menghidupkan korek api dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat Jacob berada di belakang. Jacob yang ternyata hanya pura-pura mati langsung menyerang mereka secara membabi buta sampai mereka berteriak histeris. Tamara yang berhasil kabur walaupun badannya sempat dibacok oleh Jacob. Sementara Carter yang masih di sana langsung dihabisi sebelum akhirnya dicekik sampai mati. Di sini saya akan jelaskan tentang Jacob. Jadi Jacob ini telah diajarkan oleh ibunya, jika dia melihat orang yang melakukan dosa, maka dia harus membunuh orang itu. Satu-satunya cara agar dia tidak dibunuh oleh Jacob, orang itu harus memiliki simbol agama di tubuhnya, maupun itu tato ataupun benda lainnya. Ya, seperti di seri pertama, yaitu dia tidak membunuh Kira.
Jika Jacob tidak melihat hal itu yang dikatakan ibunya, maka orang itu wajib dibunuh karena itu kehendak Tuhan atau Tuhan yang menyuruhnya untuk melakukan itu. Sangat menyesatkan. Dan berlanjut, setelah membunuh Carter, Jacob lalu mempersiapkan diri dengan berbagai macam peralatan untuk membunuh yang lainnya. Sementara Tamara yang tadi berhasil kabur berteriak meminta tolong pada yang lainnya karena suara musik di sana sangat kencang. Tidak ada yang mendengar suaranya Tamara selain Holden. Holden yang saat itu berada tidak jauh dari Tamara lalu mendatangi asal suara itu. Namun bukannya bertemu dengan Tamara, Holden malah bertemu dengan Jacob yang membawa rantai panjang disertai dengan pengait di ujungnya. Jacob pun langsung menyerang Holden hingga membuatnya berteriak ketakutan. Di sisi lain, Amy, Kayla, dan Will yang sedang mencari Carter dan Tamara di ruangan pendingin. Di sini Amy sangat kebingungan karena tidak menemukan mayat Jacob yang seharusnya ada di ruangan itu. Mereka lalu melihat ada darah di kotak penyimpanan mayat dan setelah dibuka, mereka dibuat sangat terkejut karena melihat Carter yang sudah menjadi mayat. Mereka langsung ketakutan setengah mati dan lampu tiba-tiba saja padam. Mereka lalu pergi mencari Tamara untuk mengetahui apa yang terjadi karena dialah orang terakhir bersama Carter. Saat di perjalanan, mereka dibuat terkejut kembali karena menemukan Holden sudah bersimbah darah dengan keadaan sekarat. Sayangnya, tak lama kemudian Holden menghembuskan napas terakhir dan mereka pun langsung pergi meninggalkannya. Mereka akhirnya menemukan Tamara dalam keadaan sangat ketakutan. Tamara berkata bahwa Jacob Goodnight tidak mati dan dialah yang membunuh Carter. Amy pun langsung tidak percaya dengan perkataannya karena Amy yang melihat sendiri kalau Jacob telah meninggal. Kemudian Amy bertanya tentang Seth, namun Tamara tidak mengetahui di mana pria itu berada. Mereka pun langsung pergi untuk mencari Seth sembari mencari jalan keluar dari gedung ini. Scene kemudian berpindah ke Seth, di mana dia sedang mencari tahu kenapa lampu di sana mendadak mati. Seth yang tidak tahu kalau itu adalah ulah Jacob Goodnight. Tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan kehadiran Jacob. Jacob pun berusaha langsung membacoknya, namun untungnya Seth berhasil kabur dan kemudian bertemu dengan yang lainnya. Di sini mereka pun harus melarikan diri dari Jacob yang terus mengejar mereka sehingga mereka terpisah. Dimulai dari sini, satu persatu mulai dibunuh dengan cara sadis hingga menyisakan Amy dan juga Seth. Salah satunya mereka dibunuh dengan cara yaitu Kayla yang dicekik mulutnya sampai mulutnya mengeluarkan darah. Lalu Tamara yang lehernya ditebas dengan parang dan langsung membuatnya tewas seketika. Sementara Will yang perutnya digergaji mesin tepat di hadapan Amy dan Seth. Melihat kakaknya mati di depan matanya, Amy pun marah dan berusaha membunuh Jacob. Namun karena si Jacob sangat kuat tak sebanding dengan Amy. Amy pun tidak bisa berbuat apapun dan hampir digergaji mesin. Untung saja Seth berhasil menolong Amy meskipun pundaknya Seth harus terluka akibat digergaji Jacob. Sadar kalau kekuatan Jacob sangat besar, mereka pun langsung melarikan diri. Dan mereka pun sampai di sebuah ruangan yang biasa digunakan untuk mengotopsi mayat. Di sini Amy sempat keluar melalui jendela, namun dia balik lagi karena melihat Jacob berada di luar. Amy lalu ingat kalau ada jalan lain untuk keluar dari sana. Dia kemudian mengajak Seth untuk pergi, namun sayangnya di saat Amy akan membuka pintu jalan keluar, tiba-tiba saja Jacob menusuk Amy dari balik pintu tersebut. Seketika Amy pun tewas tanpa bisa mengucapkan kata-kata terakhir pada Seth. Seth yang sadar kalau dia adalah orang terakhir, kemudian ia mencoba kabur dari Jacob, namun dia malah dipukuli habis-habisan. Hingga pada akhirnya Seth berhasil mengalahkan Jacob setelah dia memasukkan cairan kimia ke dalam perut psikopat itu. Jika kalian pikir Jacob sudah mati, kalian salah. Karena di saat Seth akan pergi menggunakan mobil, secara mengejutkan Jacob keluar dari kursi belakang dan langsung meremas matanya Seth sampai Seth tewas. Scene ini kemudian berakhir setelah diperlihatkan orang-orang yang mati dan Jacob yang tertawa karena berhasil membunuh mereka. Dan film pun selesai. Teman-teman, dan itulah film Sinoapil 2.
Di seri yang pertama, saya punya janji bahwa akan menjelaskan kenapa si Jacob Goodnight ini menjadi manusia psikopat, dan saya sudah menceritakan dan menjelaskan di pertengahan film tadi. Untuk teman-teman yang mau merequest film apa yang mau saya review, silahkan tulis di kolom komen ya. Request video beberapa sudah ada yang masuk, masih saya proses. Saya ingatkan kembali, jangan lupa videonya di-share ke teman-teman atau keluarga kalian. Siapa tahu mereka menjadi ikut terhibur dengan video yang saya suguhkan. Thank you for watching. Sampai ketemu di next video. See you next time. Wassalam.